Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.1 dalam mengintegrasikan konteks sosiokultural di Kabupaten Dharmasraya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan saya Kartika Masriasari SPD, CGP Angkatan 11, dengan fasilitator Ibu Dahliarti SPD dan pengajar praktik Bapak Noviardi SPD. Dan inilah anggota kelompok saya, yaitu kelompok 1. Dengan materi diskusi kami pada kali ini, yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Pertanyaan yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sebelumnya, mari sama-sama kita pahami bahwasanya sosiokultural merupakan gagasan-gagasan, kebiasaan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola tertentu yang mengatur perilaku manusia menurut Journal 1973. Sebelumnya, kami mengambil sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwasanya dasar dari pendidikan itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan setempat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk. Sementara kodrat zaman, era yang dijalani anak yang menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai dengan zamannya. Pada pertanyaan yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini kami mengambil Katonan Ampe. Minangkabau terkenal dengan budaya dan adat yang kental. Masyarakat di Minangkabau sendiri memiliki filosofi yang berbunyi yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang diartikan adat yang ada di Minang harus sejalan dengan ajaran agama Islam. Dari adat dan syariat yang ada di Minangkabau melahirkan tata krama dalam berkomunikasi, yaitu disebut dengan Katonan Ampe. Katonan Ampe merupakan 4 cara bertutur kata terhadap lawan bicara ketika berkomunikasi yang diatur dalam kebudayaan Minangkabau atau juga biasa disebut dengan adab dan sopan santun dalam berkomunikasi. Lalu, apa-apa sajakah yang terdiri dari Katonan Ampe? Katonan Ampe terdiri dari 4. Yang pertama yaitu Kato Mandaki. Kato Mandaki merupakan bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan yang lebih tua atau orang yang dihormati. Berbicara dengan yang lebih tua harus menggunakan kata lemah lembut dan santun, seperti kepada orang tua, guru, kakak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Kato Mandata. Kato Mandata merupakan bahasa yang digunakan ketika dengan teman sebaya. Yang ketiga, Kato Manurun. Kato Manurun merupakan bahasa yang digunakan ketika kita berbicara dengan yang lebih muda, seperti adik. Ketika kita berbicara kepada yang lebih kecil, hendaklah berbicara dengan kasih sayang, mengajarkan kepada hal yang baik, dan menghargai, tidak dengan cara yang kasar, berteriak, mencaci maki. Yang keempat, Kato Malereng. Kato Malereng merupakan bahasa yang digunakan ketika memiliki hubungan sesama kekerabatan atau kepada orang yang kita segani. Kato Malereng hampir sama dengan Kato Mandaki yang juga digunakan kepada yang lebih tua. Namun perbedaannya adalah berbicara dengan orang yang lebih disegani seperti tokoh adat, agama, dan pemimpin. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Nah, penguatan karakter murid dengan Katonan Ampe dapat diterapkan dengan mengenalkan, mengaplikasikan, mengintegrasikan, dan membiasakan dalam lingkungan sekolah, maka akan terwujudlah nilai-nilai karakter seperti
nilai sopan, nilai religius, nilai toleransi, nilai adaptasi, dan nilai estetika. Hal ini dapat kita wujudkan dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler atau kegiatan kesiswaan di sekolah. Salah satu contoh dapat kita lakukan dengan kegiatan pengembangan literasi kearifan lokal. Pertanyaan selanjutnya, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kesepakatan penyesuaian nilai luhur kearifan budaya daerah asal terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi penguatan karakter murid adalah dengan mengintegrasikan nilai sosio-kultural dan budi pekerti dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler maupun kegiatan kesiswaan lainnya. Maka dengan mengenalkan katunan ampe dapat diimplementasikan pada kegiatan literasi kearifan lokal yang dilakukan di sekolah maupun di kelas. Pengembangan literasi kearifan lokal untuk mengimplementasikan katunan ampe dapat kita lakukan dengan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, membiasakan bertutur kata sopan santun, membiasakan mengucapkan kata tolong, permisi, maaf, terima kasih, mengajak siswa membaca sastra Minangkabau di perpustakaan sekolah, mengadakan lomba berpidato adat, berbalas pantun, dan kesenian tradisional lainnya pada kegiatan kesiswaan seperti kelas meeting dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Dengan upaya ini kami berharap dapat meningkatkan pendidikan berkarakter kepada anak sesuai dengan kodrat alamnya. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.